Tahukah kamu, Nuaiman, si jenaka, suka bercanda, masuk surga dengan tertawa. Ini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah, seorang sahabat Rasulullah yang terkenal suka melawak dan jahil. Ia adalah sahabat dari kalangan Ansor. Meski wataknya yang suka melucu, Nuaiman juga seorang mujahid sejati Islam. Ia merupakan Asyabul Badar karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Nuaiman banyak membuat lelucon atau tingkah konyol, bahkan kejahilan, hingga membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya tidak kuat menahan tawa. Yang menjadi target kejahilannya tidak hanya sahabat, tapi juga Rasulullah. Lantas, bagaimana sikap Rasulullah terhadap sahabatnya yang suka melawak, bahkan jahil seperti Nuaiman tersebut? Apakah Rasulullah pernah marah dengan sikap usil Nuaiman? Ataukah Rasulullah menganggapnya biasa saja? Lalu bagaimana kalau ada sahabat yang tersinggung dengan keusilan Nuaiman? Bagaimana Rasulullah meredam hal itu? Dari beberapa kisah tentang Nuaiman di buku Yang Jenaka dari M. Quraisy Shihab dan buku dari Canda Nabi dan Sufi sampai kelucuan kita bisa menarik beberapa kesimpulan tentang sikap Rasulullah terhadap Nuaiman. Pertama, memakluminya. Pada umumnya Rasulullah dan para sahabat maklum tentang karakter Nuaiman yang suka melucu. Rasulullah juga biasa saja ketika menjadi sasaran kejahilan Nuaiman dalam membuat lelucon. Selama tingkah pola Nuaiman tidak melanggar ajaran agama Islam, mungkin selama itu pula akan dimaklumi. Misalnya cerita Nuaiman menghadiahi Rasulullah madu. Diceritakan bahwa suatu hari Nuaiman ingin menghadiahi Rasulullah seguci madu. Namun karena ia tidak memiliki uang, maka akhirnya Nuaiman menyuruh penjual madu untuk menghantarkan madunya kepada Rasulullah sebagai hadiah kepada Rasulullah. "Nanti kamu minta juga uang harganya," kata Nuaiman kepada penjual madu. Saat bertemu Rasulullah, penjual madu tersebut mengatakan sebagaimana yang diminta Nuaiman. Rasulullah memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu sekaligus tagihan harganya. Setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Beliau menanyakan, mengapa Nuaiman melakukan hal itu? "Saya ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa," jawab Nuaiman sehingga membuat Rasulullah tersenyum. Kedua, mengganti kerugian akibat kejahilan Nuaiman. Tidak hanya memaklumi Nuaiman, bahkan Rasulullah mengganti kerugian akibat kejahilan yang dilakukan sahabatnya itu. Selain cerita sebelumnya, ada satu kejadian yang membuat Rasulullah mengganti apa yang telah diperbuat Nuaiman. Meski demikian, Rasulullah tidak marah. Bahkan beliau tersenyum karena apa yang dilakukan Nuaiman memang menggelitik. Ceritanya, suatu ketika para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. Mereka lantas memiliki ide untuk menyembelih unta seseorang yang tengah bertamu kepada Rasulullah. Nuaiman langsung saja menyambut ide tersebut. Unta tamu Rasulullah tersebut akhirnya jadi disembelih Nuaiman. Tamu Rasulullah yang mengetahui untanya disembelih tersebut langsung mengadu kepada Rasulullah. Setelah ditanya, para sahabat yang memiliki ide makan daging unta tersebut menjawab bahwa yang melakukan itu adalah Nuaiman. Salah seorang dari mereka lalu menunjukkan kepada Rasulullah dan tamunya tempat persembunyian Nuaiman. Saat ditanya Rasulullah mengapa melakukan itu, jawaban Nuaiman malah membuat Rasulullah tersenyum. "Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku," jawab Nuaiman. Rasulullah lalu memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah yang lebih daripada cukup. Ketiga, melarang sahabat lain mencela Nuaiman. Tidak semua orang suka dan maklum dengan tingkah Nuaiman yang jahil dan usil seperti itu. Pasti ada saja pihak-pihak yang jengkel dan tidak suka dengan tingkah laku Nuaiman. Terkait hal ini, Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu. Rasulullah melarang para sahabatnya untuk mencela Nuaiman. "Jangan lakukan itu, mencela Nuaiman, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya," kata Rasulullah. Keempat, Nuaiman menjual temannya Suwaibid. Pada suatu ketika Abu Bakar dan beberapa sahabat pergi berdagang ke Busro. Semua orang dalam perjalanan tersebut yang telah diberikan tugas sesuai job desk masing-masing. Suwaibid ibnu Harmalah telah dipertanggungjawabkan untuk makanan dan minuman. Nuaiman juga ikut dalam perjalanan tersebut. Namun selang beberapa saat perjalanan, Nuaiman berasa lapar dan meminta Suwaibid untuk makanan. Suwaibid enggan dan Nuaiman berkata kepadanya, "Apakah Anda tahu apa yang saya akan lakukan lagi dengan kamu?" Sambil marah, ia juga mengancamnya.
Tapi masih saja Suhaibit menolak. Nuaiman kemudian pergi kepada sekumpulan orang-orang Arab di suk, pasar, dan berkata kepada mereka, "Adakah Anda ingin mempunyai hamba yang kuat dan tegap yang saya boleh jual kepada Anda?" Para orang suk itu pun setuju dan Nuaiman meneruskan, "Dia itu pandai bercakap dan sangat kuat. Dia akan menentang Anda dan berkata, 'Saya orang yang bebas.' Tapi janganlah dengar ucapannya itu." Orang tersebut lalu membayar harga 10 keping emas untuk budak tersebut dan Nuaiman menerimanya serta transaksi berjalan dengan lancar sekali seperti tiada tipu muslihat. Pembeli lalu mengikuti Nuaiman untuk mengambil budaknya. Nuaiman terus menunjuk ke arah Suhaibit dan berkata, "Inilah budak yang saya jual kepada Anda." Lelaki tersebut memegang Suhaibit dan terus dia berseru sekuat hati untuk dibebaskan, "Saya orang bebas, saya Suhaibit Ibnu Harmalah." Tetapi mereka tidak menghiraukannya dan menyeret leher Suhaibit seperti menyeret budak pada umumnya. Selama kejadian itu, Nuaiman tidak ketawa atau mengelipkan kelopak mata. Nuaiman tetap diam dan tenang, meski Suhaibit terus bersikeras. Semua rekan yang ikut dalam kelompok dagang itu tahu dan menyadari siapa yang mengerjainya. Mereka pun bergegas mencari Abu Bakar, pemimpin kafilah itu. Beliau Abu Bakar menjelaskan kepada pembeli apa yang telah terjadi sebenarnya. Dan segera Abu Bakar juga mengembalikan uang yang telah diberikan kepada Nuaiman. Abu Bakar kemudian ketawa terbahak-bahak dan begitu juga Suhaibit serta Nuaiman. Lalu ketika sudah kembali di Madinah, kisah itu diceritakan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka semua turut ketawa. Nah, di balik kisah itu semua, beberapa kisah tentang Nuaiman yang begitu jahil dan jenaka tentu tidak begitu saja bisa diterima semua orang. Beberapa ada yang menganggap bahwa sikapnya terlalu keterlaluan untuk ditujukan pada para sahabat, terlebih pada Nabi SAW. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri, bahkan beberapa sahabat juga ada yang merasa seperti itu. Dikisahkan bahwasanya Nuaiman sendiri merupakan seorang pengangguran yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu mabuk. Dan tentu perilaku tidak baik ini juga diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa sumber, dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memberi hukuman atas perbuatan mabuk Nuaiman dengan 40-60 kali cambuk. Mendapati hal tersebut, sahabat pernah melaknat Nuaiman atas perbuatan mabuknya di saat bertemu Rasulullah SAW. Tetapi Nabi SAW membela Nuaiman dengan bersabda, "Janganlah kalian gemar menghujat Nuaiman, karena sesungguhnya dia cinta pada Allah dan Rasulnya." Dari cerita itu bisa kita ambil hikmahnya, bahwa sebuah candaan itu sejak dulu sudah ada. Namun alangkah baiknya jika candaan itu tidak memasukkan unsur celaan dan agama ke dalamnya. Bukan bertujuan hanya menyenangkan diri, tapi juga menyenangkan semua orang. Serta berusaha memahami karakteristik seseorang, bersikap bijak dan berkepala dingin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.